Halo semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu berbahagia. Nah, saya akan mengajarkan kalian bagaimana caranya ngoding integral Riemann di Python. Oke? Ya, di sini saya sudah punya function sebagai test case dan beberapa test case lainnya. Gini cara bacanya. Kita akan mengintegralkan sebuah function dari titik A hingga titik B dengan titik partisi sebanyak n. Partisi itu apa? Partisi itu adalah potongan-potongan kecil yang akan menyusun luas di bawah function tersebut. Karena ya, integral itu sama aja kayak ngitung luas kotak-kotak partisi di bawah sebuah function. Oke? Next, kita akan buat integralnya. Definisikan sebuah function Riemann menerima f, a, b, dan n. Kita samain aja kayak test case yang kita bikin tadi. Dan, loh, kok function menerima function? Iya, buat kalian yang belum familiar sama Python, Python itu adalah salah satu object oriented programming language yang punya high order function. Yang artinya dia punya function yang bisa menerima atau mengembalikan function. Plus, Python juga punya sifat duck typing yang membuatnya bisa mengabaikan apakah itu sebuah function, apakah itu sebuah variabel. Yang penting dia bisa dipanggil sesuai kebutuhan. Oke, lanjut. Kita akan buat H, yaitu lebar setiap partisinya. Kalian juga bisa nyebut ini sebagai width, tapi saya lebih suka sebut sebagai H. Dan buat X, yaitu titik-titik yang akan muncul di antara baris-barisnya. Nah, di sini saya akan pakai linspace, yang artinya saya akan mengembalikan array berisi titik-titik di antara A sampai B secara merata sebanyak N. Oke? Nah, ada dua versi tergantung soal. Kalau kalian kasih kalau kalian dikasih n sebagai titik partisi, kalian bakal bikin kayak gini. Tapi kalau kalian dikasih n sebagai jumlah partisi, kalian bakal bikin kayak gini. Ini di n dan ini n plus 1. Oke? Mantap. Selanjutnya kita akan bikinin integralnya. Ingat, integral itu sama aja kayak kalian nyari luas persegi panjang dengan jumlah yang banyak. Sampai hingga. Jadi seperti luas persegi panjang, kita akan kalikan H dikali dengan jumlah dari f, x, dipotong dari awal hingga min 1. Loh. Apalagi ini? Oke, bagi yang belum tahu, ini adalah yang saya sebut sebagai Python slicing method. Intinya, kita potong array dari awal banget sampai min 1. Min 1 itu adalah titik terakhir dari indeks array. Oke? Nah, kalau kalian penasaran sama detailnya, kalian tinggal cari aja Python slicing di internet. Oke? Untuk right Riemann sama aja, kita klikkan H dengan jumlah array kecuali indeks paling kiri. Untuk mid Riemann, nah, kalian harus cari midpointnya dulu. Gimana caranya? Ya, tinggal rata-rata aja. Yang kiri ditambah yang kanan dibagi dua. Kelar. Tinggal dijumlah dan dikali dengan H. Untuk trapezoid rule, simpelnya aja, anggap kalian lagi ngitung luas trapesium. Masih ingat? Jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi dua. Jadi ya, jumlahan sisi sejajar itu paling kiri dan paling kanan, dan jumlahan tengah-tengahnya dikali dua. Terus, udah, masukin rumus. Oke? Udah? Tinggal kita print. Habis di print, udah, function kelar, tinggal kita panggil functionnya. Dan lancar. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang teori dari Riemann integral atau integral Riemann. Integral pada dasarnya ada sebuah teknik pencarian luas di bawah kurva yang diimpit oleh batas atas dan batas bawah dari grafik kurva tersebut seperti yang saya gambarkan di sini. Nah, sekarang saya akan bahas tentang Riemann integral. Riemann integral itu adalah teknik integral yang sama dengan yang lainnya yang bertujuan untuk mencari luas di bawah kurva. Nah, integral Riemann mempunyai 4 jenis, yaitu left Riemann atau Riemann kiri, right Riemann atau Riemann kanan, midpoint Riemann atau istilahnya titik tengah Riemann, dan trapezoid rule Riemann atau aturan trapesium. Nah,
Kalau left Riemann itu dia mengacu pada bagian kiri persegi nih. Jadi dimulainya dari A, X1, X2, dan seterusnya. Jadi yang di akhir ini tidak dipakai. Kalau right Riemann itu dia kebalikannya. Jadi dia mulainya dari X1, X2, X3, dan seterusnya sampai B. Jadi A-nya tidak terpakai gitu. Kalau midpoint itu diambil titik tengahnya. Jadi istilahnya di titik tengah sini dan seterusnya, dan pada akhirnya akan dijumlahkan gitu. Nah, kalau trapezoid sendiri yang agak beda. Karena dia menggunakan rumus luas trapesium untuk menghitung luas di bawah kurva. Jadi istilahnya dua sisi yang sama sini A dan sisi X1 ditambah dibagi 2 dikali tingginya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini adalah rumusnya untuk left, mid, right, dan trapezoid Riemann. Kalau left, mid, dan right Riemann itu sama seperti persegi panjang, yaitu lebar persegi dikali jumlahnya. Jumlahnya ini sebagai panjangnya, jadi panjang dari persegi panjang itu. Dan untuk yang trapezoid Riemann, itu istilahnya seperti yang saya sebutkan, tinggi trapesium dibagi 2 kali tinggi pertama tambah tinggi terakhir ditambah jumlah dari tinggi tengah yang dikali 2. Jadi istilahnya kalau trapezoid Riemann ini mengacu pada aturan dasar trapesium yang normal, tetapi diubah sendiri dalam bentuk codingan supaya lebih efektif dan lebih akurat. Oke, itu saja dari kami. Kalau mau lihat video-video lainnya, bisa cek VBL atau rekaman himti responsi lainnya. Dan kalau mau lihat codingan lengkap soal keseluruhan Quizicom dan data structure, bisa cek GitHub saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga selalu sehat dan selalu berbahagia.